Antum semua yang belum pernah hadir Hausol, ayo cobain hadir. Itu keren banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib sehat Habib. Alhamdulillah. Gimana Kang Eki sehat? Alhamdulillah sehat. Bikhair ya Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, ini kita kembali lagi nih, udah lama nggak podcast ya Beb ya. Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Beb ya. Boleh, boleh. Oke, Beb, ini kan kita sebentar lagi Majelis Atur Rahmah dan juga Duta Hijrah akan mengadakan satu agenda tour. Iya. Kita akan berangkat ke kota Solo, Iya. menghadiri rangkaian dari Haul Solo. Dan insya Allah alhamdulillah kabar baik bahwa kita akan kedatangan guru muda juga ya Beb ya. Insya Habib Allah. Umar bin Habib Muhammad bin Umar. Salim. Iya, ya, betul, Habib. betul. Tapi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu seputar Haul Solo, Beb. Oke. Nah, aku penasaran banget Beb nih. Pasti netizen pun penasaran nih. Kan ada yang tahu, pastilah banyak yang tahu. Cuma banyak juga yang nggak tahu, Beb. Iya. Nah, siapakah sih sosok yang dihauli di Haul Solo itu? Di Haul Solo itu yang dihauli di Masjid Riyad di Solo itu adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Beliau Allah. ini bukan orang Indonesia Aji. dan bahkan belum pernah ke Indonesia. Belum pernah sekali Belum sekalipun ke Indonesia. Aji. Masya Allah. Ya, beliau ini bahkan memang lahirnya itu di Hadramaut, di negeri Yaman, di daerah Qasam namanya. Oh, nama Daerah kotanya Qasam. itu. Daerah Qasam itu mungkin sekitar 2 sampai 3 jam lah dari kota Tarim. Aji, jauh juga ya. Itu arah, kalau dari kota Tarim itu arah menuju ke Makbarah atau Syidib atau lembah Ahqaf ya. Lembah Ahqaf itu lembah yang di situ dikuburkan Nabiullah Hud alaihissalam. Alaihissalatu Ya. wassalam. Jadi kalau Masya kita Allah. mau jalan ke Nabiullah Hud, itu pasti kita Lewat melewati kota Qasam. Ah, Di kota iya. Qasam itu dilahirkanlah Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Radhiyallahu. Tapi beliau ini memang tumbuh besarnya di kota Sewon. Oh, beda kota. Ya, di kota Sewon. Jadi mondok di sana gitu. Ya, betul, di kota Sewon. Terus kalau kita melihat kenapa yang pada akhirnya bisa sampai ke Indonesia gitu kan? Nah, itu gimana nih ceritanya? Karena memang Habib Alwi, ada anak beliau itu namanya Habib Alwi. Masya Habib Allah. Alwi itu di dalam riwayat saking rindunya kepada beliau, kepada orang tuanya, kepada Habib Ali itu ya, yang akhirnya beliau itu mengadakan haul bapaknya atau abahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya di kota Solo itu. Di kota Solo Ya. itu. Ya Habib Alwi pun sebetulnya anak beliau itu ya lahir di Sewon juga. Lahirnya di Sewon. Lahir di Sewon. Ah. Ketika tumbuh besar, beliau hijrah ke Indonesia. Masya Allah. Tepatnya di kota. Berarti pas masa remaja beliau ya, Beb, Iya, pindah ke betul, Indonesia. betul. Masya Allah. Masa remaja beliau pindah ke Indonesia. Ajib, Masya Allah, Subhanallah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita ketahui, beliau itu kan Iya. pengarang dari Maulid Simtud Duror. Iya. Kita juga penasaran nih, Maulid Simtud Duror bisa ke Indonesia itu kan kalau Habib Alwi itu kan ketika datang ke sini Maulid Simtud Duror udah agak ada yang tahu ya. Iya, iya. Ya, ada beberapa orang yang tahu. Nah, sebenarnya siapa sih yang pertama kali membawa kita Iya. Maulid Simtud Duror itu, Beb? Jadi barangkali netizen ini belum tahu Iya, belum tahu. Duror itu Betul. apa sih Maulid Iya, Maulid Simtud Duror itu apa tuh ya? Maulid Habsyi atau Maulid yang biasa dibaca di mungkin seseantero Nusantara ini, Banyak. insya Allah semua sudah tahu yang namanya Maulid Simtud Duror. Ya. Masya Maulid Allah. Simtud Duror ini kebetulan kan ditulis atau digubah oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Nah, Dan Maulid Simtud Duror ini beliau ketika menyusunnya pun tidak sembarangan. Haji. Tidak sembarangan. Beliau betul-betul meminta pertolongan kepada Allah, betul-betul meminta isyarat, gitu kan. Jadi nggak sembarang, cuman sekedar Asal ngarang gitu, aja kan. enggak ya, enggak. Bahkan sampai di dalam riwayat Habib Ali itu sampai ketika aku membaca Maulid Simtud Duror itu seakan-akan kata beliau ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang luar biasa.
Padahal beliau sendiri yang nulis. Ajib. Jadi seolah-olah tuh kayak tangan beliau tuh digerakkan oleh Allah soalnya gitu. Iya, Ah, betul, Masya betul. Allah, Masya Ya, Allah. seperti itu. Karomah. Nah, Ya. sampai ke Indonesia, Maulid Simtuduror ini pertama kali yang membacakan Maulid Simtuduror di Indonesia ini yang penasarannya nih. adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ajib. Habib Muhammad bin Idrus ini, beliau pun aslinya dari kota apa namanya? Hautah. Hauta. Ya, Hautah itu sebelah sana Sewon. Berarti beliau tuh muridnya Imam Ali Al-Habsyi. Iya, betul. Habib Muhammad bin Idrus itu beliau mondok ya, kalau bahasa sekarang. Ya, bawa bahasa sekarang Kalau ya. bahasa Biar sekarang lebih itu, mudah lah, biar lebih mudah. Beliau itu mondok di pondoknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kalau kita ke apa namanya, ke Masjid Riyadh Sewon Yang ada di sono. ya, itu sebelahnya itu ada semacam asrama. Kayak ribat kayak gitu. Ya, Ah. asrama lah. Kalau Asrama. ribat itu mungkin kita apa ribat itu? Asrama lah lebih enaknya itu ya. Nah, jadi ada asrama yang subhanallah saat ini Nah, ya, saat ini bukan saat inilah, terakhir ketika saya berziarah ke sana itu tahun 2014 lah atau 2015. Saya ketika ke situ tuh di kamar-kamarnya itu ada semacam patilasan. Ajib. Di sini kamar bekas kamarnya ini, ya, ini bekas kamarnya ini. Di Ajib, situ ada ajib. kamarnya Subhanallah. Habib Abu Bakar Gresik. Ada di ya, sana. Habib Muhammad bin Idrus gitu. Oh, jadi Habib Abu Bakar Gresik pun di sana Iya, juga? di sana. Subhanallah. Di sana. Sedap ya. Iya. Nah, Habib Ajib, Muhammad ajib, bin pemirsa. Idrus adalah orang yang pertama kali membacakan Maulid Simtud Durar di bumi pertiwi ini. Ajib. Tepatnya Di mana tuh? di Jatiwangi, Majalengka. Ahsan, ajib, subhanallah. Itu keren banget tuh, keren banget. Jatiwangi menjadi tempat yang bersejarah. Iya. Dibacakannya Maulid Simtud pertama kali di Indonesia itu Jatiwangi. Betul. Ajib, subhanallah. Tuh, warga Majalengka kedah bangga. Harus bangga. Karena apa? Karena Maulid Simtud itu pertama kali dibacanya itu ya ternyata di tempat kelahiran kita ya, Iya, di iya, Majalengka, di Majalengka. Jatiwangi. Betul. Gila, terus ini penasaran nih ceritanya nih. Dan yang luar biasanya ya, sebetulnya yang sangat luar biasa Nah, dari daerah yang sangat jauh, nah, dari daerah yang mungkin orang-orang mengatakan daerah Yaman ini gersang, miskin dan lain sebagainya, Terbelakang. tapi sebuah mahakarya dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bisa sampai ke Indonesia. ajib. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah keberkahan. Naam, Masya Niat Allah. yang soleh. Bahkan beliau ketika menulis, beliau mengatakan, saya ketika menulis maulid ini biniatin solihatin, dengan niat yang soleh, wa fathin jadidin, dan dengan futuh yang baru. Foto. Ya, dengan apa namanya, futuh itu mungkin bisa kita ibaratkan dengan laduni lah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dengan sebuah ilmu laduni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Beliau. Habib Ali bin Muhammad Masya Al-Habsyi. Allah. Kalau tidak ikhlas, saya yakin Maulid Simtudor itu tidak akan sampai Tidak akan kemanapun. sampai. Bukan hanya ke Indonesia ya, ke seluruh dunia bahkan. Masya Allah. Ini di mana-mana pada tahu. Iya, iya. Bahkan kalau kita orang di kampung-kampung kita ini, kita kan kadang baca maulid. Saya nggak mengatakan maulid yang aja, Iya. tapi banyak membaca maulid A, B, C. Tapi ujung-ujungnya maulid kiam itu pakai simtud Betul, doang. pakai Simtudor. Karena cocok dengan hadrohnya dan sebagainya. betul. Masya Ya Allah. intinya itu keberkahan lah. Keberkahan, sebuah keberkahan. keberkahan, sebuah karomah atau kemuliaan ya. Bagi kita umat akhir zaman ini. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin Bib, next pertanyaan Bib. Oke, Ya oke. tadi kan kita udah tahu ya siapakah yang dihauli, ternyata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang membawa Maulid Simtud adalah Habib Muhammad Idris Al-Habsyi, yang tadi murid beliau juga. Iya. Nah, yang ketiga Bib, ini haul Solo itu Bib, yang hadir itu bukan 1, 2, 3 orang Bib. Kita aja tahun kemarin kebagian di jalan. Betul. nggak nyampe zawiyah, boro-boro nyampe zawiyah ya, boro-boro nyampe zawiyah. Di jalan raya kita guys semuanya. 4 ring 5 mungkin. Oh, lebih makan. Iya. Kita parkir 5 kilo, 3 kiloan ya? Lebih. Lebih ya, lebih parkir mobil 3 kilo ke tempat acara misalnya. Nah, dengan hadirnya sebanyak itu, apa sih yang bisa dipetik dari acara Haul Solo, Bu? Yang bisa kita petik dari Haul Solo adalah yang pertama adalah sosok Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang luar biasa. Catat deh, Bahkan catat. sampai hallnya aja dihadiri jutaan ya. Saya katakan jutaan. Sampai jutaan besok Jutaan ya. Nah,
Apa? Karena yang pertama adalah keikhlasan beliau. Nah, Jadi catat tuh. harus kita ini menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas. Ya. Orang kalau ikhlas, ya, apa yang kita punya, apa yang kita inginkan, Nah, itu akan mudah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Ya. Makanya yang pertama yang kita ambil, yang kita catat adalah ikhlas. keikhlasan. Keikhlasan. Ya. Yang kedua adalah yang kita ambil dengan adanya Haul Solo ini adalah di situ tempat orang mengingat Allah. Biasanya jumlah yang besar itu Nah, benar. orang-orang pada lupa kepada Allah. Iya, ya kan? iya. Kita lihat konser ini. Nah, konser iya, itu, betul kan? itu, betul. Tapi dengan suasana yang penuh seperti itu, Iya, padat banget ya, pokoknya. orang ingat Allah. Nah, satu tujuan dengan Allah. Yang ketiga apa? Apa tuh? Yang ketiga, dengan keadaan yang seperti itu, kepanasan, desak-desakan, Betul. tidak ada sedikit pun di hati mereka marah atau kesal. Tidak, itu kerasa sama sendiri. Wallahi. Nah, itulah pelajaran yang Itu sangat betul, penting. betul. Ya. Kita nggak ngerasain, bahkan segerah-gerahnya pun ya kita merasa nyaman. Iya. Masih merasa nyaman. Dijamu, dikasih kopi, dikasih apa sama, masya Allah. Iya. Banyak yang membantu kita Betul, ketika betul. kita di sana, kerasa banget berkahnya teman. Itulah yang kita petik ya, yang kita ambil hikmah dari Haul Solo itu ya. Ya, Dan bahkan harus bisa kita harus bisa kita mungkin Contoh. jadikan sebagai pedoman hidup kita ya. Nah. Ikhlas, tidak marah-marah ketika dalam keadaan yang berdesak-desakan, panas-panasan gitu kan. Ya banyaklah pokoknya. Sebetulnya kalau untuk kita ceritakan, untuk kita ucapkan itu mungkin orang akan cuma sekedar cerita gitu Iya, kan. betul sekali. Lebih enaknya itu sebetulnya hadir langsung. Nah, dan itu kita dia guys, rasakan hadir langsung. vibes-nya. Iya, betul. Ajib itu, ajib. Kita bangun pagi-pagi, kita jalan pun nggak kerasa capek. Betul. Masya Allah. Bahkan orang itu Kang Egi, Gimana? seperti Kang Egi lihat kan, Ya. sebelum subuh udah pada duduk. Bib, Anda lihat ya, itu malam itu udah penuh, Bib. Iya, Ini jam jam 2. 7 nih acara nih, jam Iya. 7 acara, jam 2 malam udah penuh. Itu ring 1 itu udah penuh. Jam 9, Ayo, jam 7. Pas maulidnya, Bib. Kalau maulid itu habis subuh. Oh, habis subuh. Ini yang acara haul. Iya, jam 9 pagi. Yang acara haul tuh mulai jam 9. Jam 9 pagi, betul. Sebelum subuh, bahkan jam 2 orang udah pada kumpul di sana. Ajib. Tidak ada lain, bukan karena menginginkan dunia, bukan menginginkan jabatan, bukan menginginkan gemerlap dunia. Yang mereka inginkan adalah keberkahan. Masya Allah, Ya, itu itulah. speaker di tengah-tengah jalan. Betul. Banyak banget guys. Antum semua yang belum pernah hadir Haul, ayo cobain hadir. Itu keren banget sumpah. Kita dapat keberkahan, kita dapat ilmu terutama ya, Bib ya. Betul. Terus selain itu kita menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama muslim. Iya. Nah itu guys mungkin sekilas dulu ya Bib ya, seputar Haul Solo. Mungkin nanti kita akan berjumpa di segmen selanjutnya after Haul Solo. Insya Allah. Karena kita akan berangkat Haul Solo. Nanti kita akan ceritakan suasana kita nanti di sana, apa aja yang kita dapat. Karena ya pengalaman karena alhamdulillah udah lama juga Habib Umar nggak hadir Haul Solo, Bib ya. Iya, Karena iya. baru kali ini lagi Habib Umar bin Hafid, insya Allah guru mulia kita, selain hadir di Jakarta pun beliau hadir di Haul Solo, insya Allah. Terus pantengin channel Majelis Hatur Rahman. Sampai berjumpa Habib. Syukran atas waktunya ya Habib. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.